Akhir-akhir ini ada fenomena aneh guys. Jadi banyak teman-teman resmi ya yang sengaja menjadi swasta karena ulah agensi nakal ya. Jadi gimana ceritanya? Beberapa hari yang lalu itu ada yang telepon ke saya. Dia bilang, "Kok saya pengen pulang ke Indonesia, tapi saya dikenakan denda oleh agensi." Dan dendanya ini banyak ya, 18.000. Dan dia ngerasa berat bayar uang ini. Nah, agensinya ngancam ya, agensinya ngancam kalau kamu nggak mau bayar uang denda 18.000 ini ya kamu kabur lah. Itu beberapa hari yang lalu ya. Sebelumnya lagi ada yang MD sama saya. Dia bilang, "Kok MD berapa?" Saya tanya, "Udah berapa lama kamu kaburnya?" Dia bilang, "Baru 1 minggu." Nah kan saya heran kan, kok kamu 1 minggu, kok sekarang malah mau MD? Kenapa kamu menyesal kabur? Dia bilang, "Tidak, saya sengaja kabur." Kenapa? Karena saya mau pulang ke Indonesia, tapi dipaksa sama agensi bayar administrasi 20.000 lebih. Jadi saya pikir kalau misalnya kabur 1 minggu ya kan, paling cuma kena denda 10.000. Ya saya mendingan bayar 10.000. Ya saya juga tahu konsekuensi nggak bisa datang lagi ke Taiwan. Nah ini bahaya ya guys, kalian agensi-agensi yang nakal ya. Ini disclaimer dulu, tidak semua agensi, tapi agensi-agensi yang memang udah biasa meraup untung dari awal sampai dia pulang, ya kalian tuh kasihan lah kepada mereka yang mau pulang. Ya kalau memang mereka pulang itu dengan keadaan yang urgent terpaksa dan memang dia itu harus pulang, ya kasih dia pulang. Jangan ditahan-tahan apalagi dikenakan denda ya. Karena udah ada banyak juga yang tanya ke saya, "Kok saya mau pulang tapi dikenakan denda oleh agensi. Gimana ya, apa saya kabur aja nanti baru MD sama Koko?" Saya bilang jangan. Banyak loh yang udah masuk ke saya minta MD ya, karena memang dia itu resmi. Cuma pengen mau pulang doang, dia nggak mau dikenai denda yang sebegitu banyak dari agensinya. Jadi dia milih kabur. Dan mereka yang belum kabur dan menanyakan kepada saya langsung saranin, jangan, kamu jangan lakukan itu. Kamu lapor aja ke 1955, rekam suaranya. Ya, atau ada chattingan, ya kasih laporan ke 1955. Biar agensi kamu itu diperingatin. Ya, teman-teman, kalau memang kalian mendapatkan ancaman atau diminta untuk mengganti rugi kalau kalian itu putus kontrak pulang Indonesia, ya kalian pertama harus rekam ya, rekam suara. Kalau enggak harus ada chattingan ya. Chattingan ini sudah menjadi bukti untuk buat laporan ke 1955. Nanti kalau misalnya agensi kamu mencuci otak majikannya ya, majikan kamu untuk ngotot bayar uang ini, ya udah nggak apa-apa, diselesaikan aja di 1955 ya. Nanti 1955 akan ada caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini untuk kamu. Ya biarin aja, bagi majikan uang denda, uang administrasi 10.000, 20.000, 30.000 itu nggak ada artinya. Ya dia dapat uang itu juga nggak ada artinya. Kayak kita mungkin uang 1.000, 2.000 aja, untuk apa? Ya majikan itu hanya ingin tidak mau kalian pulang. Tapi masalahnya ada juga majikan yang bener-bener toleransi ya, banyak juga ya. Majikan yang bener-bener merasa prihatin dengan cerita kamu, ya kasih kamu pulang. Tapi karena agensinya lah yang mencuci otak. Ya karena mungkin dia nggak mau repot. Ya atau enggak mungkin juga majikannya marah-marah ke agensi minta pertanggungjawaban, gimana nih anak ini kok saya daftar sama kamu pekerja, nggak kerja lama ternyata mau pulang. Mungkin agensi bingungnya di sini ya. Jadi dia pakai cara majikan untuk memaksa majikan ini meminta ganti rugi atau uang denda kepada pekerja. Itu tidak boleh ya guys. Kalau saya dengar lagi ada lagi nih agensi yang mengancam atau meminta denda dan anak ini memilih kabur ya, dari resmi milik kabur, dan kabur ya MD, baru 1 minggu langsung MD. Saya akan laporkan ke imigrasi agensi itu ya, ini janji saya. Jadi mohonlah kepada para agensi ya, kalian itu kan sudah untung dari para pekerja, tiap bulan dapat uang servis dari mereka ya. Kalian juga mungkin yang bagian formal, kalian juga dapat uang segepok pada saat mereka datang ke Taiwan. Kalau mereka mendapatkan kesulitan, mereka sakit, mereka kecelakaan, kalian perhatikan, kalian harus bantu, kalian perjuangin hak-hak mereka, asuransinya. Ya para agensi, kalian tuh bisa berkembang, bisa berdiri perusahaan kalian, itu karena berkat mereka. Ya kalau saya sendiri, kalau memang saya mengambil untung kepada para teman-teman PMI, ya pasti saya akan cashback lagi. Saya mungkin akan sumbang ke orang-orang yang membutuhkan, atau mungkin memberikan hadiah, atau
sebisa mungkin saya bantu untuk orang-orang yang perlu bantuan. Jangan seperti yang agensi-agensi yang udah ambil untung yang banyak begitu, pada saat ya tanggung jawab pekerja itu ada di tangan kamu dan dia perlu bantuan kamu, kamu tuh lepas, nggak mau tahu, nggak ngurusin. Ya, malah pada saat dia pulang ke Indonesia, kalian tuh masih minta uang dari dia, padahal dia sendiri aja uang udah nggak ada. Kamu masih minta uang sama dia, uang denda, sekarang ganti istilah jadi biaya administrasi. Ya guys, teman-teman, ya kalau ada lagi anak resmi yang menjadi swasta dan MD kepada saya baru 1 minggu 2 minggu karena alasan dari agensinya mengenai denda karena nggak kasih dia pulang, ya dia malah terpaksa jadi swasta dan MD, saya akan laporkan ke imigrasi. Ya, seperti itu guys. Jadi saya berharap ini tidak semua terjadi kepada semua agensi, tapi emang ada yang memang kebiasaan buruknya itu dari dulu udah begitu. Ya, ada agensi seperti ini. Dan saya berharap agensi-agensi yang seperti ini jangan lagi demikian. Karena kamu itu akan memaksa dia kabur. Ya, walaupun paspor dari tangan, mereka kabur juga tinggal pasporan, nggak ada efek. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk para agensi dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Ini parah ini ya. Ternyata sekarang ini banyak ya teman-teman PMI yang baru masuk ke Taiwan, nggak peduli statusnya formal atau informal, itu mendapat ancaman kalau putus kontrak itu harus bayar 50.000 ya, langsung disuruh tanda tangan pada saat di PT. Kalau tidak tanda tangan diancam akan di cancel jobnya. Ya, kalau memang ini benar-benar terjadi, ya ini apa bedanya dengan Kamboja? Ya, nggak ada bedanya. Bekerja dalam tekanan, dalam intimidasi. Nah, ini menekan hak asasi manusia. Ya, bedanya apa? Ini harus ditindak tegas ya. Buat teman-teman yang mendapatkan tanda tangan atau pemaksaan untuk pemutusan kontrak, kalau dikenakan denda, bisa dilaporkan ke KP2MI ya, yang masih ada di Indonesia. Kalau yang udah di Taiwan, bisa melaporkan ke KDI, ya bisa saya teruskan pelaporannya. Ya, jadi kalau ini ditindaklanjuti, akan banyak sekali anak-anak yang mentalnya itu kena. Ya, mereka di sini kerja harus berhadapan dengan majikan, berhadapan dengan pasien, berhadapan dengan kondisi lingkungan yang berbeda, budaya yang berbeda, masih harus dibawa tekanan, ancaman uang denda yang sebegitu besar, 50.000 loh guys. Ya, ini kalau misalnya ada teman-teman yang dapat seperti ini, ya disuruh tanda tangan, baik itu dari Indonesia ataupun dari Taiwan. Ya, kalau di Indonesia biasanya itu dari agensi Taiwan meminta kepada PT Indo untuk menandatangani surat ini. Ya, itu bisa dilaporkan ke KB2MI agar PT Indonya ini dilaporkan. Ya, diperingati. Kedua, ya kalau yang di Taiwan itu bisa melapor ke KDI, biar dari KDI bisa menegaskan kepada agensinya. Ya, saya berharap ini tidak banyak terjadi kasusnya karena ini bisa menjadikan trauma ya untuk para pendatang pekerja baru yang datang ke Taiwan dan akan membuat jumlah kasus kaburan itu meningkat guys. Ya, saya juga berharap instansi-instansi yang terkait juga bisa menaruh lebih perhatiannya kepada masalah-masalah seperti ini. Ya, terima kasih.